Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi, Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAKMK. Perkenalkan, nama saya Dinovia Cynthia dari kelas AK 612 dengan NIM 240301021107. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal bab 1 dan bab 2 saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di BI selama periode 2021 sampai 2023. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Untuk perkembangan teknologi digital dan juga revolusi industri telah mendorong transformasi besar dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat, perusahaan telekomunikasi harus mampu mengelola profitabilitas dan juga likuiditas secara optimal untuk mempertahankan nilai perusahaan dan menarik banyak minat investor. Profitabilitas di sini nantinya akan diukur melalui return on asset dan likuiditas melalui current asset. Yang keduanya ini sangat berperan penting dalam mencerminkan kinerja keuangan. Namun pengaruh keduanya terhadap nilai perusahaan dapat bervariasi sehingga analisis khusus diperlukan, terutama pada sektor telekomunikasi yang memiliki struktur keuangan dan juga investasi jangka panjang yang khas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi manajemen dan investor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, khususnya selama periode 2021 sampai 2023 di masa pemulihan pasca pandemi. Baik, selanjutnya kita ke rumusan masalah. Untuk yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di BI selama periode 2021 sampai 2023? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di BI selama periode 2021 sampai 2023? Yang ketiga, apakah profitabilitas dan likuiditas memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di BI selama periode 2021 sampai dengan 2023. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di BI selama periode 2021 sampai 2023. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama periode 2021 sampai 2023. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan juga likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama periode 2021 sampai dengan 2023. Baik, kita masuk ke batasan masalah. Untuk yang pertama, penelitian yang dilakukan ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, objek penelitian yang digunakan hanya mencakup perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di BI selama periode 2021 sampai dengan 2023. Lalu yang ketiga, analisis yang dilakukan hanya berfokus pada profitabilitas dan juga likuiditas saja. Baik, kita masuk ke penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil 3 contoh dari peneliti sebelumnya. Yang pertama ada Santosa Triprabawa tahun 2021 dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Struktur Modal, dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Telekomunikasi di BEI tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan hasil profitabilitas dan juga likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan sebagai moderator. Yang kedua ada Li Gusti Rahma dan juga Febriandi Anam di tahun 2023 dengan judul Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BI tahun 2015 sampai dengan 2022 dengan hasil
likuiditas, dan juga profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu yang ketiga ada dari peneliti Elisa Tiarapuri dan G. Anggana Lisiantara tahun 2023 dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Industri, dengan hasil profitabilitas berpengaruh melalui struktur modal, likuiditas berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap nilai perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke hipotesis penelitian. Untuk H1, profitabilitas. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu H2, likuiditas. Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Untuk landasan teori di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai perusahaan, profitabilitas, dan juga likuiditas. Untuk nilai perusahaan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja dan prospek perusahaan di mata pasar dan investor. Nilai ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti profitabilitas dan juga likuiditas, serta persepsi pasar terhadap potensi pertumbuhan. Price to book value menjadi ukuran yang umum digunakan karena mencerminkan nilai pasar dibandingkan dengan nilai buku perusahaan secara stabil. Penelitian ini menunjukkan bahwa return on asset dan current asset secara umum memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, meskipun dalam kondisi tertentu hasilnya bisa berbeda tergantung dari respon pasar dan juga faktor eksternal seperti ekonomi dan juga kebijakan pemerintah. Baik, selanjutnya adalah profitabilitas. Untuk profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari aktivitas operasionalnya dalam periode tertentu. Untuk jenis rasio profitabilitas terdapat 5. Yang pertama ada return on asset dengan perhitungan laba bersih dibagi total aset. Yang kedua ada return on equity dengan perhitungan laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Yang ketiga ada net profit margin dengan perhitungan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Lalu yang keempat ada gross profit margin dengan perhitungan laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Dan yang kelima ada operating profit margin dengan perhitungan laba operasional dibagi dengan penjualan bersih. Selanjutnya adalah likuiditas. Untuk likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Untuk jenis rasio likuiditas di sini terdapat 3 macam. Yang pertama ada current ratio dengan perhitungan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua ada quick ratio dengan perhitungan aset lancar dikurang dengan persediaan dibagi kewajiban lancar. Lalu yang ketiga ada cash ratio dengan perhitungan kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Untuk metode pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif. Lalu untuk sampel yang digunakan di sini adalah 10 perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2023 dan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Baik, selanjutnya adalah asumsi dan metode yang digunakan. Untuk asumsi-asumsi yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan jasa telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2023 dianggap valid, akurat, dan juga dapat dipercaya. Yang kedua, perusahaan yang dipilih sebagai sampel secara konsisten mencatatkan laporan keuangan selama periode penelitian. Yang ketiga, profitabilitas dan juga likuiditas yang diukur melalui rasio keuangan dapat merepresentasikan kondisi keuangan perusahaan. Yang keempat, nilai perusahaan dapat diproyeksi melalui rasio price to book value. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif, yaitu untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Baik, selanjutnya alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi Microsoft Excel dan juga software statistik berupa SPSS atau Stata dengan menggunakan bahan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan jasa telekomunikasi yang dipublikasikan di website
resmi Bursa Efek Indonesia untuk periode 2021 sampai dengan 2023. Selanjutnya adalah kriteria dan sampel penelitian. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2023. Yang kedua, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunan lengkap selama periode tersebut. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki data profitabilitas, likuiditas, dan nilai perusahaan secara lengkap dan konsisten. Berikutnya adalah tabel dari kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, total perusahaan jasa telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023 itu ada sebanyak 57 perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan lengkap selama tahun 2021 sampai 2023 itu ada 1 perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang mencatat kerugian selama tahun 2021 sampai 2023 itu ada 1 perusahaan. Dan jumlah sampel penelitian yang akan digunakan ada 10. Periode tahun penelitian yang akan digunakan ada 3 tahun, sehingga untuk total observasi penelitian yang dilakukan adalah 30 data. Sekian presentasi proposal bab 1 dan bab 2 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi saya di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.